Apa kabarnya sahabat Habatus? Semuanya kabar baik? Kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman Tuhan diambil dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36. Silakan nanti adik-adik buka Alkitabnya dan dibaca ayat demi ayat ya. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Bu Rika akan membacakan ayat 33 sampai ayat 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini beri judul rencana Tuhan itu baik. Nah, Rasul Paulus di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di sini memberikan penjelasan ya, atau menerangkan bahwa rencana Tuhan itu sangat besar dan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kadang manusia itu tidak mengerti semua yang Tuhan lakukan, termasuk Budika, termasuk adik-adik juga terkadang nggak ngerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, yang mungkin ada suatu hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Namun Tuhan mau supaya kita itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu semuanya itu terbaik untuk semua orang, untuk semua manusia. Nah, seperti ketika kita punya puzzle ya, puzzle dari bisa lihat di gambar. Nah, puzzle itu ketika ada 1, 2, 3, 4 puzzle, atau mungkin ada puzzle yang berantakan di mana-mana. Nah, kita nggak tahu ya, ini apaan sih? Ini gambar apa sih, nggak jelas, nggak ngerti gitu ya. Tapi ketika sudah disusun satu demi satu puzzle itu menjadi suatu gambar yang menarik, gambar yang bagus, gambar yang indah, dan kita sangat mengaguminya. Nah, begitu juga dengan rencana Tuhan. Kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan apa, tapi kenapa terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, kesulitan hidup, mengalami mungkin sakit penyakit, mungkin mengalami kekurangan, mengalami pergumulan. Nah, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Paulus di sini juga dikatakan ya, bahwa hikmat Tuhan itu sangat dalam. Artinya apa? Tuhan itu jauh lebih berhikmat, lebih bijaksana daripada manusia. Manusia sepandai apapun, sepandai-pandainya manusia, tapi Tuhan itu sangat-sangat bijaksana. Tidak ada manusia yang melebihi kebijaksanaan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kadang kita sebagai manusia, nah tadi ya, mungkin bertanya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa harus menunggu? Kenapa saya kok tidak seperti teman-teman saya yang lainnya? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa orang lain lebih hebat, lebih luar biasa, lebih diberkati? Kenapa saya sekolah di sini? Kenapa saya harus bergereja di sini? Terkadang mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kita. Ya, kita nggak ngerti apa sih rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, gitu ya. Nah, adik-adik, walaupun ya kita nggak selalu mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu tahu apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, mungkin begitu banyak pertanyaan di otak kita, di kepala kita, tapi kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kehidupan kita. Contoh sederhananya, ketika adik-adik masih kecil ya, nah mungkin nggak mengerti, kenapa sih kok papa mama, kenapa sih kok bapak ibu tidak mengizinkan saya untuk bermain di pinggir jalan.
Nah kita nggak ngerti gitu ya. Kadang kita protes, saya mau main di pinggir jalan, rame seru. Tapi orang tua kita tahu mana yang baik, mana yang terbaik buat kita. Karena kalau kita main di pinggir jalan, ada bahaya besar yang mengancam kita karena banyak kendaraan yang lewat. Jadi orang tua mengingatkan kita supaya kita bermain di tempat yang lebih aman, di tempat yang lebih nyaman, yang jauh dari bahaya. Dia tahu yang terbaik. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan juga tahu. Ya, dia tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Di akhir bagian ini ya, Paulus berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan yang menciptakan kita. Kita ada di dunia ini oleh karena Tuhan. Tuhan menolong kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita hidup itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup di dunia ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita hidup untuk Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita rasakan, apapun yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan ketika kita belajar, mungkin kita menolong teman, kita berdoa, kita bisa melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika menolong orang, lakukan dengan sukacita. Ketika berdoa, lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketika sekolah minggu, ketika ke gereja, lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Nah, itulah hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita akan akhiri Habatus pada hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memiliki rencana yang terbaik buat kehidupan kami, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan. Kami sering protes, kami sering bertanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk percaya pada rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami menjalani hari-hari kami, biarlah kami menjalani hari dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan pimpinan, tuntunan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan sertai apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habatus